Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Kartono dan Bapak Dr. Masrukan. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 dengan judul penilaian dinamis dalam pengaturan klinis. Pengaturan klinis mengacu pada keadaan individu yang membutuhkan bantuan dengan masalah psikologis, pendidikan, dan sosial. Pengaturan klinis merupakan sebuah pengaturan pemecahan masalah definisi. Artinya kegiatan penilaian mampu memiliki fokus yang lebih tajam. Penilaian dalam setting sekolah dan klinis memiliki perbedaan mulai dari sifat masalah dan yang penting adalah hasil dari penilaian. Layanan yang tersedia untuk tindak lanjut lebih bervariasi dan hasilnya harus memiliki implikasi yang jelas untuk pengobatan. Setting khusus dalam penilaian dinamis dapat digunakan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang sulit diperoleh. 3 kelompok masalah utama yang dibahas dalam bab ini adalah psikopatologi, cacat perkembangan, dan gangguan neurologis. Penilaian dinamis dan psikopatologi. Gangguan psikiatri mampu meningkatkan hambatan fungsi intelektual. Semakin parah gangguan, semakin besar pula individu mengalami gangguan kecerdasan. Demensia praecox atau istilah awal schizophrenia digambarkan dengan adanya gejala hilangnya sumber daya intelektual. Beberapa penelitian menunjukkan jika individu dengan gangguan psikopatologi akan mengalami penurunan pada poin IQ mereka. Pada penelitian lain juga menunjukkan jika individu yang sudah membaik atau gejala psikopotik akan mampu meningkatkan kembali poin IQ mereka. Lovatt melakukan penelitian dalam studi mani defisit intelektual dan schizophrenia untuk menyelidiki gagasan tentang kecerdasan terselubung. Penderita schizophrenia dicirikan dengan kurangnya kemampuan mereka dalam hal abstraksi verbal. Pasien dengan schizophrenia memiliki defisit input informasi yang membuat mereka sulit untuk memahami makna dari informasi yang minimal. Lovatt menyimpulkan, pasiennya memang mengalami defisit saluran masukan informasi yang setidaknya dapat diatasi sebagian dengan mengubah situasi stimulus, yaitu dengan memperkaya masukan. Hamlin, Haywood, dan Folsom mereplika penelitian Lovatt dengan mempelajari 3 tingkatan psikopatologi atau bangsal tertutup, bangsal terbuka, mantan pasien skizofrenia, dan non-pasien. Pasien skizofrenia berat atau bangsal tertutup dan bukan pasien tidak terbantu dengan prosedur yang diperkaya, tetapi baik pasien dengan bentuk gangguan ringan atau bangsal terbuka dan mantan pasien menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perbaikan dengan masukan yang diperkaya untuk pasien ruang terbuka dan mantan pasien diinterpretasikan untuk menunjukkan bahwa mereka memang memiliki defisit saluran masukan yang mudah diatasi dengan pengayaan stimulus. Tes peribahasa asli dalam bentuk penilaian dinamis paling awal adalah variasi tak ubah situasi ujian. Seseorang juga dapat menambahkan mediasi dari beberapa operasi prekognitif dan metakognitif dasar untuk menekan lebih jauh pertanyaan tingkat kemampuan abstrak apa yang secara potensial mungkin. Di bawah ini adalah urutan mediasi ilustratif, yaitu memberikan formulir P1 dari tes peribahasa, yaitu 20 peribahasa tunggal. Yang kedua adalah setelah interval di mana seseorang dapat melakukan beberapa aktivasi lain, seperti memberikan tes lain yang tidak terkait atau mengelola formulir P3, yaitu 20 set 3 pepatah. Setiap set berisi pepatah tunggal dalam P1 dan 2 tambahan yang memiliki konten yang berbeda tapi mana abstrak yang sama. Pelatihan mediasi verbal tentang yang pertama itu mendengarkan dengan cermat dan mengumpulkan informasi yang jelas dan lengkap. Yang kedua adalah tingkat makna yang berbeda dengan ekspresi dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah berpikir secara berbeda. Yang keempat adalah mengungkapkan makna secara abstrak, istilah yang dapat digeneralisasi. Dalam kasus individu, mediasi lain mungkin diperlukan, tetapi menghambat respon impulsif, pemikiran hipotesis, verifikasi diri atas kemungkinan jawaban, dan penggunaan pidato pribadi untuk memeriksa hipotesis. Berikutnya adalah mengulang formulir PV1. Jika masih ada sedikit bukti pengabstrakan verbal, yaitu skor total yang rendah atau sedikit tanggapan yang sepenuhnya abstrak, berikan PV3, yaitu bentuk paralel dari
set 3 peribahasa. Untuk mendorong kinerja potensial lebih jauh, seorang kemudian dapat terlibat dalam prosedur menguji batas. Penguji menyajikan semua peribahasa dalam kedua bentuk, di mana peserta ujian tidak mendapatkan kredit abstrak penuh dalam upaya untuk menentukan apakah tanggapan abstrak tersedia tetapi tidak dipilih atau diungkapkan. Dengan menggunakan tes interpretasi peribahasa sederhana ini, seorang dapat menilai keefektifan dari yang pertama mengubah situasi tes dengan memperkaya masukan stimulus, yang kedua adalah memediasi operasi metakognitif yang dapat diterapkan, dan yang ketiga adalah menguji batas. Tes ini dapat diadaptasi untuk administrasi kelompok. Dalam situasi yang ideal, tes peribahasa harus menjadi bagian dari penilaian dinamis yang diperluas, yaitu penilaian yang berlangsung selama beberapa hari. Penilaian dinamis dari fungsi dan potensi kognitif sangat berguna dalam psikopatologi, karena sifat neurologis yang menutupi kecerdasan, psikosis, dan beberapa gangguan kepribadian. Aplikasi khusus dalam psikopatologi. Studi tentang skizofrenia khususnya adalah penerapan penilaian dinamis secara alami, karena penilaian dinamis biasanya difokuskan pada penilaian fungsi kognitif dan kecerdasan, dan skizofrenia umumnya dianggap sebagai gangguan pikiran. Dalam demokrasi awal penilaian dinamis untuk pasien skizofrenia, Salan pada tahun 1986 memberikan tes of verbal abstracting dan representational stencil design test pada pasien penderita skizofrenia. Pasien diberi pretest dalam mode statis, kemudian bermediasi konsep kognitif dan strategi metakognitif terkait dengan tugas-tugas ini, dan akhirnya post-test statis. Prosedur penilaian dinamis dalam mengintervensi tes telah memungkinkan skala untuk mengungkapkan dan mendokumentasikan sifat yang relatif lebih responsif dari proses logika pasien dengan skizofrenia paranoid. Berdasarkan penilaian semacam itu, seseorang tidak hanya dapat membedakan subtipe klinis dalam kelompok diagnosis psikopatologis. Penilaian dinamis dan gangguan pulang. Penilaian dinamis juga berguna dalam penilaian psikologis orang-orang yang kesulitan psikologis yang tidak separah psikosis. Penilaian dinamis pada volume ini untuk orang dewasa dan manula dapat diterapkan sama untuk orang dengan psikoneurosis, kesulitan interpersonal, dan gangguan karakter. Prinsip utama dalam kasus untuk orang dewasa dan manula adalah bahwa penilaian tugas dan taktik harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan spesifik. Penilaian dinamis berpusat pada gambar, kompleks ray, RSDT, Bluestein, dan perangkat penilaian kecenderungan belajar RPAD. Instrumen ini dipilih karena pertanyaan utama berkaitan dengan perencanaan. Peran DA, penilaian dinamis, pada dasarnya untuk mengembangkan pada tingkat mikro situasi perilaku. Penilaian dinamis harus dilengkapi dengan kriteria tugas untuk yang memiliki tugas yang dalam kasus individu akan paling efektif dalam menemukan jawaban atas pertanyaan spesifik yang diajukan dalam kasus. Terdapat tes khusus yang berguna dalam penilaian orang dengan psikopatologi, cacat perkembangan, dan gangguan neurologis. Dari kelompok tes tersebut, seseorang dapat memilih jumlah kecil yang tergantung pada pertanyaan spesifik yang diajukan tentang penilaian, yaitu fungsi intelektual umum, pengabstrakan verbal, hubungan spasial, temporal, dan kuantitatif, ketergantungan lapangan, kemandirian, reasoning, terutama analogical reasoning, motivasi intrinsik, memori atau tes pembelajaran verbal, mengingat bebas, transformasi atau stabilitas, dan persepsi sosial. Penilaian dinamis dan cacat pembangunan. Terdapat banyak orang mengalami retardasi mental ringan tampaknya memiliki kesulitan yang sama dalam membentuk abstraksi verbal seperti yang dialami oleh pasien skizofrenia. Orang dengan retardasi mental tidak mampu memahami persyaratan dari tugas. Dalam kasus cacat perkembangan atau psikopatologi, pencarian kemampuan potensial seringkali membutuhkan ketekunan yang lebih besar dan instrumen yang lebih lengkap. Penggunaan instrumen dan strategi penilaian dinamis seperti tes kepribadian dan TPA dapat menjadi sangat produktif karena memungkinkan penguji untuk melakukan tindakan progresif dan menghilangkan kemungkinan hambatan.
Urutan pengelolaan TVA menggambarkan yang pertama itu mengelola dalam mode statis yaitu tanpa bantuan formulir A2. Untuk meminimalkan efek recall langsung, lakukan tugas interpolasi yang tidak terkait. Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan tes berbeda. Jika peserta ujian mencapai skor tinggi dengan banyak tanggapan abstrak keluar dari prosedur, tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan tes ini. Jika peserta ujian mencapai skor rendah dengan sedikit tanggapan abstrak, berikan formulir A5. Tanpa penundaan, menengahi perbandingan sistematis klasifikasi inklusi kelas dan abstrak verbal menggunakan tugas pelatihan yang diberikan dengan tes atau tugas alternatif yang diberikan oleh kecerdikan penguji. Lalu langsung ke administrasi formulir B2. Setelah tugas interpretasi lainnya dilakukan formulir B5. Prosedur uji batas. Sajikan semua item yang gagal diberikan oleh peserta ujian untuk memberikan respon abstrak. Sangat dianjurkan untuk menggunakan setidaknya 3 mode intervensi penilaian dinamis biasa, yaitu mengubah situasi pengujian, menengahi operasi metakognitif, dan menguji batas. Pada tugas verbal, seseorang bisa saja menafsirkan kosakata yang buruk sebagai bukti dari kemampuan mengabstraksi verbal yang kurang. Penilaian dinamis harus memberikan beberapa saran tentang bagaimana penyandang disabilitas mampu mengatasi kendala mereka dan mendapatkan kinerja yang lebih efektif. Tes Plauteux-Ray adalah salah satu orang yang sering adalah salah satu yang sering berguna hanya untuk tujuan ini, terutama dengan penyandang disabilitas perkembangan. Penyandang disabilitas perkembangan dijadikan oleh orientasi motivasi ekstrinsik dan untuk menggambarkan kebiasaan mencoba menghindari kegagalan. Beberapa taktik yang dapat digunakan penguji yaitu yang pertama menjamin kesuksesan, yang kedua menghindari penggunaan insentif dan penghargaan ekstrinsik tugas, yang ketiga penggunaan penghargaan tugas intrinsik, yang keempat menunjukkan motivasi intrinsik. Selain bekerja untuk mengatasi defisit kinerja yang terkait dengan orientasi motivasi ekstrinsik, penguji harus mempertimbangkan untuk memasukkan tes orientasi motivasi dalam paket penilaian. Penyandang disabilitas perkembangan sangat mungkin memiliki basis pengetahuan yang minim. Mewaspadai kesenjangan dalam basis pengetahuan peserta ujian haruslah diperlukan. Mengingat prinsip utama penilaian dinamis adalah ketidaktahuan tidak dapat ditafsirkan sebagai ketidakmampuan. Penilaian dinamis perilaku adaptif. Dinamis dapat diperluas penerapannya dalam domain terkait meskipun awalnya dikembangkan dan digunakan untuk penilaian proses pembelajaran. Sebagian besar skala perilaku adaptif diisi berdasarkan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perilaku sehari-hari individu target atau wawancara dan observasi individu itu sendiri. Beberapa dasar penilaian yang mengacu pada kriteria yang tersirat dalam skala perilaku adaptif untuk mendapatkan data tentang yang pertama hambatan, yang kedua strategi untuk mempromosikan adalah hal yang lebih efektif. Identifikasi pertanyaan yang diajukan melalui penilaian dinamis. Apa yang menghalangi perkembangan perilaku adaptif orang ini dalam domainnya? Sejauh mana kita dapat mempromosikan pengembangan lebih dalam domain ini melalui mediasi kognitif? Berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan seperti itu? Urutan penggunaan skala standar sebagai garis dasar dan sebagai sumber data dasar. Identifikasi domain sehari-hari yang lemah. Pilih aktivitas tertentu dalam domain yang lemah tersebut. Mediasi operasi metakognitif yang diperlukan untuk aktivitas itu dan yang dapat digeneralisasikan ke aktivitas lain dalam domain yang sama. Bekerja untuk mempromosikan motivasi intrinsik yang terkait dengan aktivitas yang dimaksud. Catat hambatan nyata untuk kinerja. Kaji ulang. Uji transfer dengan meminta penampilan pada item lain dalam domain yang sama setelah mediasi. Penilaian dinamis neuropsikologikal. Penilaian neuropsikologis dan penilaian dinamis memiliki banyak kesamaan dan merupakan pasangan yang sangat baik. Peran penilaian neuropsikologis telah bergeser secara dramatis pada generasi terakhir. Pengembangan dan penggunaan instrumen khusus untuk penilaian orang-orang yang diduga menderita patologi sistem saraf pusat umumnya memiliki gagasan tentang fungsi apa yang terganggu. Saat digunakan dalam penilaian dinamis, interpolasi periode mediasi sangat penting. Memikirkan terlebih dahulu tentang perbandingan apa yang ingin dibuat sangat berguna dalam merencanakan penilaian dinamis.
Penilaian dinamis dari berbagai domain fungsi memungkinkan seseorang untuk menilai bidang-bidang di mana upaya perbaikan yang besar akan dibutuhkan. Dalam penilaian dinamis, perbandingan yang paling penting adalah kinerja remediasi dan pasca mediasi. Haywood dan Miller menggunakan LPAD set variasi 1 Bernstein dalam kedua cara, mediasi terdistribusi dan massal, serta tidak ada mediasi selam. Seseorang tidak boleh mengharapkan efek mediasi yang sama dalam kelompok klinis yang berbeda. Prinsip dan instrumen. Instrumen sangat berguna dalam penilaian dinamis pada pengetahuan klinis, yaitu interpretasi of AMSAL, TVA, sosok kompleks Ray, dan tes tertentu yang merupakan bagian dari learning propensity assessment device of Bernstein, tes desain stensil representasional, LPAD set variasi 1 and 2, organisasi titik, Proteus Ray, tes berdasarkan tes Andre Ray. Demikian presentasi dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.